Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat yang luar biasa, indahnya salat subuh yang kita tunaikan dalam berjamaah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Siapapun kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat haus dengan nasihat. Karena sesungguhnya nasihat itu akan menghidupkan batin kita. Kalau ada orang yang kemudian tidak lagi mau mendengarkan nasihat, itu pertanda hatinya mulai gersang dan kering. Karena di antara santapan dari rohani kita adalah selalu mendapatkan siraman nasihat. Oleh karena itu, agama ini juga hakikatnya adalah nasihat menasihati. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, yang dimana nasihat ini sekaligus menjadi nasihat bagi kita umatnya. Ada beberapa pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 5 pesan yang disampaikan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat untuk mengingatkan Rasulullah dan mengingatkan kita umatnya. Nasihat-nasihat ini Bapak Ibu adalah nasihat yang sangat berharga, yang butuh kita renungkan, yang butuh kita pikirkan, yang butuh kita inok-inokkan. Apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ini menjadi penting bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini sampai akhirnya kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Jibril yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Hiduplah sesuka hatimu, tapi kamu akan mati. Kehidupan ini dipersilahkan oleh Allah untuk kita jalani dengan sesuka hati kita. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ingat bahwa tidak selamanya kita hidup. Maka orang-orang yang cerdas, walaupun diberikan kita kebebasan untuk hidup, tetap kita hidup dalam aturan yang mengikat akan keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Karena orang yang memiliki kebebasan tanpa syariat, mereka berbuat sekehendak hati mereka, tetapi ketika mereka saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sesalkan adalah kehidupan yang pernah dibentangkan oleh Allah pada diri mereka. Pesannya adalah bahwa kalau kita ingin hidup sesuka hati kita tapi tidak siap dengan mati,
maka jangan berbuat sekehendak hati tanpa ikut kepada aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah ingatkan kita Bapak Ibu dengan satu ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita dulu tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita dalam penciptaannya yang sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Hadirlah kita ke muka bumi ini, kata Allah. Tetapi kemudian kenapa kalian tidak mau ikut kepada aku, kata Allah. Tidak mau mengikuti kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa ahyaakum. Kemudian aku hidupkan kalian. Di mana kita hidup? Yakni pada bentangan dunia yang hari ini kita jalani. Apakah selamanya kita hidup? Tidak. Karena Allah mengatakan summa yumitukum. Kemudian akan aku matikan kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Summa ahyaakum. Kemudian aku hidupkan kembali, summa ilaihi turja'un. Kemudian dipulangkan kalian semuanya kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita pada dunia yang sesaat ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya. Maka orang-orang yang melakukan kebebasan tanpa hukum yang diikuti, tanpa hukum yang mengikat mereka, karena mereka hanya ingin mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan tanpa ada ketentuan hukum Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ketika mereka dikembalikan kepada Allah dalam makna kematian, ditempatkan pada barzah, dihidupkan kembali, lalu dikembalikan kepada Allah. Disitulah mereka menyesali apa yang mereka pernah jalani dalam kehidupan dunia yang fana, bahwa ternyata kebebasan itu tidak menjamin keselamatan. Kebebasan itu tidak menjamin dan membawa kebahagiaan. Kebebasan itu justru menghancurkan dan menghinakan mereka di hadapan Allah, karena sungguhnya mereka tidak sadar investasi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah kehidupan yang Allah titipkan sementara kepada kita. Tugas kita adalah memanage kehidupan ini dengan baik. Mempersembahkan apa yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia hanyalah satu hari atau setengah hari dibandingkan kehidupan akhirat dalam hitungan satu harinya akhirat. Hidupmu di dunia itu hanyalah dibandingkan dengan akhirat tak banyak satu hari perjalanan akhirat atau bahkan setengah harinya. Qala kam labistum yawman aw ba'da yawm. Ketika suatu saat Allah bertanya kepada penduduk neraka, ya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama dulu kalian tinggal di dunia, kata Allah. Lalu mereka menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Dulu kami hidup dibandingkan akhirat ini, kata mereka, hanyalah satu hari atau bahkan setengah harinya saja dibandingkan dengan satu hari akhirat. Kalau satu hari dan setengah hari dibandingkan akhirat itu, lalu kemudian kita orang-orang yang beriman ini menyia-nyiakan kesempatan hidup, tidak mempergunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka yang rugi adalah kita sendiri. Karena sesungguhnya waktu yang telah dibentangkan satu kali pada kehidupan dunia tidak akan pernah terulang kedua kalinya dalam kesempatan yang sama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali cuman diberikan oleh Allah. Maka sering kita sampaikan, andaikan ada hidup percobaan dan ada mati uji coba, enak hidup kita ini, Pak. Ya, Pak. Hidup yang kini uji coba. Mati dan sekali kau mati uji coba. Lah mati wak diduin balik untuk merubah diri. Maka semua manusia pasti akan menyadari semua kelemahannya. Sebab apa? Ketika dia sudah dimatikan uji coba yang kedua, maka uji coba yang pertama, maka mereka akan menyesal ketika mereka menyaksikan azab kubur itu nyata,
mereka diazab dengan begitu dahsyat dari Allah, lalu minta dibalikkan ke dunia, dihidupkan lagi. Kira-kira kalau begitu, dia berbuat dosa lagi atau buat taat lagi? Sanggup lagi nggak buat dosa? Sekarang kenapa kita sering berdosa? Azab yang nyata itu belum kita rasakan. Kalau azab yang nyata itu dirasakan, ngerinya azab kubur itu, tentu nggak sanggup kita untuk lagi menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patuh kepadanya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dipesankan oleh Jibril alaihissalam pertama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan ini bukanlah tujuan, tetapi adalah tempat persinggahan yang akan kembali kepada Allah semuanya. Istazalla tahta sajari summa raha wa tarakaha, kata Nabi. Hidup dunia ini, kata Nabi, tak banyak engkau istirahat di sebuah pokok kayu sejenak, menjulur-julurkan kaki, melepas penat dan letih. Kemudian setelah penat dan letihmu selesai, engkau akan berjalan menuju tujuan kehidupanmu, apa yang engkau capai. Selama engkau tinggal dan beristirahat di bawah pokok kayu, itulah kehidupan duniamu. Istirahat sejenak saja, kata Nabi SAW. Engkau akan tinggalkan dia dan engkau akan pergi selamanya untuk meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan singkat pada dunia, manusia banyak yang tertipu. Mereka memuaskan kehendak hawa nafsu dan berbuat sesuka hati tanpa memperhitungkan bahwa dia akan kembali sebentar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah olehmu siapapun yang engkau cintai, tapi ingat bahwa ia akan berpisah denganmu. Tidak ada yang abadi pada kehidupan. Cinta yang kita cintai pun, mau apa yang kita cintai pun, tak selamanya akan menjadi hadap di hadapan kita. Dia akan berpisah dan kemudian menjauh dalam kehidupan kita. Maka hakikat orang-orang yang beriman, mereka tidak menggantungkan cinta yang tertinggi kepada makhluk dan kepada dunia. Sehingga kemudian kecintaan mereka itu membabi buta, tak menentukan lagi hukum halal dan haram, karena sesungguhnya mereka yang penting asal dapat, asal konyang, asal cukup. Tidak. Hidup ini bukan asal-asal. Maka oleh karena itu, kita ingin mendapatkan sesuatu itu, apa yang kita cintai itu karena mengharapkan cinta dari Allah. Apa yang kita dapatkan itu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada siapapun yang kita cintai, apakah bentuknya orang yang kita cintai, mungkin saudara yang kita cintai, mungkin anak, mungkin suami, mungkin juga keluarga yang lain. Bentuk kecintaan itu tidak membuat kita selamanya untuk bersama, tetapi apa yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Entah sianan dulu, awak dulu, atau yang lain dulu. Suami dulu, atau istri dulu. Anak-anak dulu, atau ayah bundanya dulu. Atau segala macam. Siapa yang lebih duluan? Kita nggak pernah tahu, karena sesungguhnya ia bukan milik kita, ia hanya dititipkan sementara kepada kita. Ketika para wartawan dulu bertanya kepada Buya Hamka, dia membangun rumah yang sangat mewah di Jakarta. Kemudian rumah besar gitu ya, rumah besar. Rumahnya sangat besar lah, dibangun oleh Buya. Dituliskan di depan pintu rumahnya. Apa yang ditulis oleh Buya? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wartawan bertanya kepada beliau, Buya, kenapa Buya tulis tulisan itu di pintu rumah, dinding rumah, mau masuk rumah itu? Apa kata Buya? Rumah ini bukan milikku. Rumah ini hanya titipan Allah. Boleh jadi aku yang lebih dulu meninggalkan rumah ini, atau rumah ini lebih awal meninggalkan aku. Betul gak Pak? Adakah orang lebih awal tinggalkan oleh rumahnya? Ada? Tabaka saja. Ya enggak? Adakah dia yang lebih awal meninggalkan rumah itu? Aduh, rumah baru siap dibangun, rancak datang merancak. Sehari baru diresmikan, malam tu nyupai. Ya enggak? Tak sempat dia menghuni rumah mewah itu.
Karena lebih awal dia pergi lagi ketimbang rumah itu sendiri. Maknanya apa? Ketika engkau meletakkan cinta kepada dunia dan unsur duniawi itu, mengalahkan cintamu kepada Allah, sesungguhnya apa kata Jibril? Apa yang engkau cintai itu sebenarnya tidak akan pernah bisa melekatkan cinta kepadamu. Maka kita cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Sungguhnya kecintaan kita kepada benda itu tidak akan bisa menyelamatkan kita untuk mencintai kita. Kita mencintai makhluk, lalu kemudian kita mempersembahkan cinta kita kepada mereka sampai menghalalkan semua cara demi membahagiakan orang kita cintai. Sesungguhnya orang kita cintai itu karena melebihi cinta daripada Allah, dan tentu akan bisa menyelamatkan kita untuk mencintai kita. Betapa banyak orang yang kemudian hari ini berkhianat di tengah kekayaan yang sudah bertumpuk. Ya tak? Dulunya sayang yang ke ibu. Ketika hidup, susah. Tapi lah kayu-kayu luar biasa apa tu? Yang tinggal nyawa. Ada enggak yang begitu? Ada. Katanya cinta sehidup semati. Duto aja yang ada. Nah, Bapak Ibu menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, cintailah sesuatu itu dengan segala cinta. Tapi jangan engkau mencintainya melebihi cintamu kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang kau cintai dari dunia itu, bisa suatu saat engkau akan membencinya. Bencilah sesuatu itu dengan kebencian, tetapi tidak boleh memenuhkan kebencian. Karena boleh jadi apa yang kau benci, suatu saat akan engkau cintai. Apa maknanya? Sesungguhnya, kita tidak boleh larut dalam kecintaan kepada dunia dan kepada unsur yang berkaitan dengan dunia itu, karena sesungguhnya apa yang kita cintai dari dunia itu tidak menyelamatkan kita. Maka kita orang-orang beriman, mendasarkan kecintaan itu kepada apa yang kita cintai, dengan keizin Allah untuk mendapatkan keberkahan ridhanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah mereka lebih mencintai orang tua mereka, lebih mencintai anak-anak mereka, lebih mencintai pasangan mereka, keluarga mereka, bahkan mereka lebih mencintai apa? Mencintai kemudian rumah-rumah mereka yang mereka banggakan, perniagaan, dan semuanya unsur duniawi, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas segala cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Karena kalau begitu yang terjadi, Bapak Ibu, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu keputusan Allah. Allah memberikan keputusan yang sangat mengejutkan kita, bahwa ternyata kita dimabuk cinta oleh apa yang kita cintai itu tak menyelamatkan kita. Justru boleh jadi apa yang kita cintai itu akan menjadi musuh bagi kita. Ada seorang ayah yang mencintai anaknya, tapi apa yang haram dilakukan oleh anaknya, dia tetap membelanya dan memberikan fasilitas untuk mendapatkan yang haram itu. Kecintaan seperti ini justru menjadi musuh baginya. Karena anak itu nanti akan menuntut ayahnya, dulu aku begini, bukan karena aku ya Allah, tapi karena orang tuaku yang memberikan aku fasilitas dunia, maka aku bisa seperti ini, bukan karena aku. Ini namanya anak menjadi musuh bagi orang tuanya, atau suami menjadi musuh bagi istrinya, atau istri menjadi musuh bagi suaminya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cintai dari segala cinta terhadap dunia itu mesti dibatasi dengan hukum yang ditentukan oleh Allah. Ketika dia mencintai karena Allah dan tidak melebihi daripada mencintai Allah dan Rasulnya, maka itu adalah cinta yang dibolehkan. Ketika ia tidak melakukan dengan cara yang haram dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan apa yang dicintai, maka itu sesuatu yang lazim dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah, dunia ini perhiasan dan semuanya akan kembali kepada Allah. Tetapi siapa yang terbaik yang dijadikan perhiasan? Apa ujung dari semua perhiasan yang terbaik itu? Adalah ketika perhiasan-perhiasan itu membawa kita menjadi saleh dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat
khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Harta anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia, maka yang soleh, yang kekal adalah yang soleh, yang akan menjadi milikmu. Apa yang mengantarkan semua itu menjadi soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keinginan dan cita-cita terbaik dalam seorang mukmin, karena ingin menjadikan apa yang dia cintai dari semua dunia itu mengantarkan dia menjadi saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesolehan itulah yang kekal abadi yang akan membersamai kita. Bapak Ibu, ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan kepada anak muda kita yang kemudian terkadang mereka cintanya ditolak, tapi kalimatnya adalah, kalau cintaku ditolak, dukunku bertindak. Apa ya itu? Itu kata-kata dulu itu. Zaman dulu ya Pak ya. Kini dah ada. Hah? Kini jadi dukun dah ada lagi. Banyak taubat dah. Ya kan? Maka dulu kata orang istilahnya kena sejundai. Tahu sejundai? Apa lagi namanya Pak? Di hari pertama dia nikah itu, manjat dinding kawan ibu ya. Ada yang begitu dulu kan? Apa ada ya Pak? Ceritanya begitu kan? Nah, tapi ada itu. Karena sihir itu pasti akan berbuat yang tidak baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi tidak. Orang-orang beriman mengatakan, ketika cintaku patah untuk mencintai makhluk, aku tak boleh tertipu oleh cinta itu. Karena kecintaanku sebenarnya bukan miliknya, tapi kecintaanku hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia tak mudah patah arang, tak mudah putus asa dalam apa yang diharapkan terhadap makhluk. Kalaupun dia mencintainya, dia tidak meletakkan cinta 100%, tetapi hanya bersyarat untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ulama pernah mengatakan, engkau tidak termasuk orang yang mencintai ketika engkau melakukan apa yang dilarang oleh kekasihmu. Cinta sebenarnya adalah cinta ketika engkau mengikuti apa yang diperintahkan oleh kekasihmu. Kekasih kita siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau ia mengatakan, maka ikuti perkataannya. Kalau ia melarang, maka tinggalkan apa yang dilarang. Itu namanya mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Karena itulah syarat untuk mendapatkan cinta kepada apa yang kita cintai. Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita berhati-hati dalam meletakkan makna cinta, karena sungguhnya kecintaan kepada makhluk, siapapun yang kita cintai, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka tak ada istilah putus asa. Lalu seorang istri berkata, sudah hilang tempat aku bernaung, tak lagi punya pegangan hidupku, karena orang selama ini aku puja-puja telah kembali kepadamu. Putus asa dia, menangis, beratap, beraung, dan menyalahkan takdir Allah. Maka Nabi tak suka kepada perempuan yang meratapi orang yang dicintai yang telah kembali, karena ia bukan miliknya, karena ia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang untuk menerima keputusan itu, tapi belajar kepada keputusan takdir yang ditentukan Allah jauh lebih tinggi untuk mengimaninya. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam mencontohkan, ketika seluruh anaknya 12 orang itu dihabiskan oleh iblis, karena cemburunya iblis melihat ketaatan seorang Ayub, maka dia datang kepada Ayub. Hai Ayub, kenapa engkau sembah lagi Tuhanmu? Ia tak lagi sayang kepadamu. Anak-anakmu sudah dibunuhnya semuanya. Apa kata Ayub? Ya iblis, anak-anakku hanya milik Allah. Kalau Allah nak ngambil, silahkan dia ambil. Namun ia mengambil apa yang menjadi miliknya, tak menghalangi aku untuk sujud di hadapan siapa yang memilikinya. Itu Ayub alaihissalam. Ketika semua hartanya dihabiskan oleh iblis, karena mungkin masih ada harta, maka Ayub itu masih dia sembah, menyembah Allah, menyembah engkau ya Allah. Sekarang aku ingin habiskan semua hartanya. Maka kata Allah, silahkan engkau habiskan semua harta Ayub. Maka dibakar semua. Apa yang menjadi kebun-kebun Ayub, habis semua hartanya. Maka iblis datang lagi kepada Ayub. Wahai Ayub, ya, sesungguhnya Allah makin tak sayang kepadamu. Semua hartamu sudah diambil oleh Allah. Kenapa engkau masih sembah Allah? Hartaku, anakku, semua milik Allah. Kalau dia nak ngambil, silakan dia ambil. Namun tak menghalangi aku untuk sujud kepada Rabbku. Akhirnya diberikan ujian sakit yang dahsyat. 18 tahun dia sakit. Sakit yang tidak pernah diderita oleh siapapun. Sakit yang tak ada lagi di zaman ini. Dan tak akan ada lagi sakit yang seperti itu diujikan. Dan itu hanya diujikan kepada Ayub alaihissalam. Ya, Ayub malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya, aku ini sakit.
Dia cuma tidak minta sembuh, tapi dia menjelaskan bahwa dia sakit gitu. Tapi engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu Ayub alaihissalam, luar biasa. Kita nggak bisa seperti dia, Ayub. Karena Ayub itu adalah Nabi, imannya luar biasa. Kita mungkin belajar dari hikmah bagaimana kisah Ayub ini. Maka kemudian 18 tahun dia sakit. Dia bertanya kepada istrinya, ternyata lebih lama sehatnya ketimbang sakitnya. Malu aku minta sembuh kepada Allah, karena sehat dan nikmat yang lebih banyak aku terima sebelumnya daripada ujian yang Allah ujikan kepada diriku. Maka puncak ujian Ayub, Allah kemudian balasi dengan kembali utuh badannya dan kembali semua hartanya kembali. Luar biasa. Ini perjalanan orang yang mencintai dunia, tidak mengalahkan cinta kepada Allah, karena sungguhnya dia tak mengenal putus asa di atas apa yang Allah ujikan kepadanya, karena dia paham ujian itu hanya untuk membuktikan cinta. Apakah cintanya berubah atau berpaling dengan ujian yang Allah titipkan. Ketika dunia yang diharapkan tidak lagi ada pada dirinya, apakah dia kemudian tidak lagi mengenal siapa yang mengatur dan memiliki hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu sesuka hatimu, tapi ingat kata Allah, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, engkau pasti akan dibalasi dengan apapun yang pernah engkau lakukan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah engkau sajikan, maka itu akan dihidangkan besok di akhirat. Dan kemudian sekecil apapun dari semua bintik keburukan yang pernah engkau lakukan, besok engkau akan nikmati, engkau akan merasakan adab dari akibat perbuatan dosamu yang pernah engkau lakukan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang bebas ingin melakukan apapun yang dia lakukan. Seakan-akan mereka tidak sedang ditegur oleh Allah, seakan-akan mereka tidak sedang dinasihati oleh Allah. Dibiarkan begitu saja. Sesungguhnya mereka sebenarnya tidak sedang dibiarkan, tetapi mereka justru akan sampai kepada puncak murkanya Allah ketika mereka tak kunjung kembali dengan kesalahannya untuk melakukan taubat. Sesungguhnya mereka pasti akan ditegur dalam teguran yang tak lagi membuat mereka punya kesempatan untuk mengambil kembali peluang yang ada, yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah kejadian di depan mata yang kita saksikan tentang orang-orang yang kemudian kedurhakaannya memuncak terhadap perbuatan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka dimatikan dalam dosa dan tumpukan maksiat itu, yang mereka akhirnya tak punya kesempatan untuk lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengarlah berita, ada orang mati begini, ada mati begono, ada mati di tempat ini, ada mati di tempat itu, tempat-tempat yang mengerikan dalam pandangan iman, yang tidak ada ridho Allah di dalamnya. Dia mati di situ dan dia sedang pelaku dalam perbuatan yang dibenci Allah itu. Kalaulah ditanya orang seperti ini untuk minta kembali lagi pada dunia, pasti dia menyesal selamanya, karena sungguhnya mereka telah melakukan kesalahan dalam semua investasi amal yang tidak ridho Allah untuk melakukannya. Akhirnya mereka mendapatkan murka selamanya yang tak berujung dengan kasih sayang yang Allah tawarkan lagi kepada mereka. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampai dalam posisi itu, maka merugilah kita, karena sesungguhnya amal itulah yang akan membela kita nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba masanya insaplah diri, selimut putih membalut badan. Betul, Bu? Tak ada lagi. Makno piti banyak tadi, Bu. Rumah rancak tadi mana? Kebun yang luas tadi mana? Laki dan sayang? Bini dan katanya I love to you? Mana lagi? Aduh, habis aduh ya. Tinggi awak surang lah. Diantar ke kubu kalahat. Ditutui jo kain jo papan. Timbun di tanah. Maka dia sa'il, akan ditanya itu. Ya, kata Nabi SAW, penghuni kubur itu akan ditanya. Di saat itulah dia bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan dari perbuatannya di dunia. Kalau elok dari kerajaan, galaknya di waktu itu. Sanangnya. Tapi kalau buruk, maka disitulah azab itu sangat mengerikan datang kepada mereka. Na'udzubillah, wa'iyadzubillah. Kita merasa takut, tapi tak boleh bertakut yang melebihi rasa kecemasan yang bermuncak sampai hilang harapan untuk mengharapkan pertolongan Allah. Enggak boleh.
Kadang-kadang ada orang yang terlalu takut aja, tapi tidak punya harapan kepada Allah. Itu nanti berputus asa dan syaitan mengalihkan itu menjadi senjata yang berbahaya. Tetapi kalau kita punya rasa takut yang tinggi, punya harapan yang besar kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun dulu pernah kita jahil, pernah kita berbuat batil, pernah kita buat salah, tapi hari ini kita dapatkan hidayah, maka rasa takut itu mendorong kita untuk menyegerakan taubat dan tidak membuat kita berputus asa dari rahmat dan indahnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbuatlah kamu suka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Apa maknanya? Leloklah kerajo. Jangan sado ribuet. Hati-hatilah. Karena engkau akan dibalasi. Engkau akan dinilai. Engkau akan diponten. Engkau akan diberi penghargaan. Apakah engkau akan nilainya 5 atau 10? Tergantung apa yang engkau kerjakan. Kalau engkau layak mendapatkan 10, kata Allah 10. Kalau engkau layak cuma angka 5, yang angka 5. Dulu kami angka 5, sekarang tak apa. Ya dulu 10, kini aku nambah yuk. Ya Pak? Apa maksudnya? Dulunya rajin kawan saji, kini rajin main domino. Ada deh. Itu turun nama tuh. Ya kan? Tapi dulu rajin main domino, kini rajin kawan saji. Dulu angka 5, kini 10. Nah, itulah yang diharapkan. Balasan-balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan, sehingga itu menjadi catatan yang akan memudahkan hisab kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang keempat? Ya, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu, kata Jibril kepada Rasulullah, adalah tegaknya dia sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi ternyata maqam yang tinggi dalam posisi Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan itu di saat kita mau berdiri sepertiga malam dalam salat malamnya kita. Anta qiyam wan nasun niyam, kata Nabi. Engkau berdiri di saat manusia sedang tertidur pulas. Engkau bermunajat di saat manusia sedang hening dalam impian dan dalam mimpi tidurnya. Engkau bangun dan bentangkan sejadah. Engkau basuhi mukamu dengan air wudhu. Engkau teteskan air matamu di atas sejadah dalam tangisan taubatmu kepada Allah. Ternyata itu adalah kemuliaan yang luar biasa dari kehidupan seorang mukmin. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sepertiga malam, kata Allah, mereka bertahajud, kemudian mengharapkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka punya peluang yang besar untuk mendapatkan maqam mahmuda. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan diri dari hawa nafsu, mengharapkan ketinggian kedudukan di hadapan Allah, maka mereka mendapatkan jannah yang penuh kenikmatan, kata Allah. Tugas kita adalah memperbanyak qiyamul lail, berdiri sepertiga malam sebagai bentuk apa yang dididik oleh Allah kepada kita. Ramadan adalah tarbiyah untuk melatih kita menghidupkan malam. Maka nanti setelah Ramadan kita juga harus berdiri menghidupkan malam, karena sungguhnya itu adalah kemuliaan bagi kehidupan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Wa'izzuhu al-istina'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu, kata Jibril alaihissalam, adalah mereka tidak mengemis kepada makhluk. Ya, mereka tidak mengemis kepada makhluk. Mereka tidak menggantungkan harapan itu kepada manusia. Mereka hanya menggantungkan harapan itu kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita saling tolong-menolong, iya, karena manusia saling membutuhkan dan membutuhkan untuk saling tolong-menolong, karena di situ ada amal saleh. Tetapi menggantungkan harapan kepada makhluk dengan melupakan Allah yang Maha mengatur dan Maha memberi, itu adalah sesuatu yang tidak membawa kepada kemuliaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat tidak suka kepada orang yang suka meminta-minta. Ya, tidak suka. Saya lihat kemarin ada seorang gubernur
yang kemudian menolong seorang yang susah, lalu kemudian dikasihnya uang. Lalu apa kata beliau? Bapak, saya tak pernah minta kepada Bapak, ya, karena meminta itu mendatangkan kehinaan. Begitu, padahal dia butuh, ya, tapi begitu luar biasa orang tua ini, ya, akhirnya diberikan pekerjaan. Pak, ini bukan minta Bapak minta-minta, kami yang memberi. Bapak nggak minta kepada kami, tapi kami yang memberi. Nah, akhirnya dia mau menerima. Bapak Ibu muliakan Allah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang layak untuk diberikan bantuan, layak untuk ditolong, karena sungguhnya mereka dalam sulit, mereka sangat membutuhkan, tapi mereka menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat-nasihat ini menjadi nasihat bagi kita untuk merenungkan diri bahwa sungguhnya kita butuh nasihat dan butuh saling menasihati. Hari ini kita mendengarkan nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga menjadi bagian dari nasihat kepada kita umatnya, agar 5 poin yang tadi kita sampaikan sebagai pengulangan terhadap ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan untuk introspeksi dan muhasabah diri hadir kembali dalam diri kita sebagai renungan untuk menata kembali kehidupan yang fana ini. Mari bersama kita hidup, tapi kita tata dengan baik. Mari bersama kita berbuat, tapi kita tentukan arah perbuatan kepada ridha Allah. Mari bersama kita mencintai, tapi cinta yang tak membuat kita berpaling dari kecintaan kepada Allah. Mari bersama kita memanfaatkan waktu malam untuk tegak berdiri, bersujud dan bertafakkur, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan diri kita mulia dengan tidak tergantung kepada makhluk untuk menjadi pengemis, tetapi menjadi orang yang betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.